Salah satu kerusakan terparah terjadi di kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju. Dua anggota Satpol PP diduga masih terjebak di dalam puing-puing. Saat ini tim gabungan tengah menerjunkan alat berat untuk mengevakuasi dua korban yang diduga tertimbun reruntuhan. Keduanya merupakan anggota Satpol PP Sulbar yang bertugas menjaga kantor gubernur di malam hari. Pencarian juga dilakukan warga dan petugas dengan bergotong royong untuk mengangkut batu. Informasi dari salah seorang Basarnas, kondisi keduanya masih bisa berkomunikasi dengan petugas. Darah listrik mati total. Sementara itu di Rumah Sakit Mitra hancur rata dengan tanah. Diduga masih ada perawat dan pasien di rumah sakit yang tertimbun. Hingga kini aparat masih berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya karena minim alat berat. Beredar informasi ada sedikitnya 6 warga yang masih tertimbun, 2 perawat, pasien, serta keluarga pasien. Sejumlah gedung perkantoran di Mamuju roboh seperti kantor Gubernur Sulbar, Rumah Sakit Regional, Rumah Sakit Mitra Manakara yang rata dengan tanah, serta sejumlah perawat Rumah Sakit Mitra Manakara saat ini masih terjebak dalam runtuhan gedung. Selain itu sejumlah hotel di Mamuju mengalami kerusakan yang cukup parah, termasuk Hotel Moleo yang dicatat BPBD Mamuju mengalami kerusakan terparah. Dek, mau kemana Ki? Mau kemana? Kondisi Rumah Sakit Mitra. Bangunan rusak parah juga terjadi pada kantor Gubernur Sulawesi Barat. Hotel, puluhan rumah warga rusak akibat guncangan gempa. Kebanyakan merupakan bangunan yang rusak. Sebuah hotel, bangunan bertingkat mengalami kerusakan cukup parah. Kemudian di daerah Pala Toang, warga panik dan mengungsi. Bahkan kantor Gubernur Sulawesi Barat pun ikut terdampak guncangan gempa. Terakhir, Rumah Sakit Mitra juga mengalami kerusakan parah akibat gempa tersebut. 6 orang katanya di dalam, Mas. 6 orang katanya masih terjebak di dalam. 2 orang perawat. 2 orang perawat. Kondisi Rumah Sakit Mitra. Yang mencari. Dan pemirsa, inilah detik-detik proses evakuasi salah satu bangunan rumah yang ambruk akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,2. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan korban. 1 korban berhasil dievakuasi, yaitu seorang anak kecil. Kemudian warga terus berupaya mengevakuasi korban tertimbun lainnya, termasuk bangunan gedung rumah walet yang juga ambruk dan menimbun 1 keluarga di dalamnya. Begitupun di Rumah Sakit Mitra Mamuju yang juga ambruk, diduga 6 orang masih terjebak di dalam bangunan. Selain itu, listrik di wilayah Majene dan Mamuju terputus. Ribuan warga juga telah mengungsi ke tempat aman. Ini gedung walet yang roboh, tapi 1 keluarga di bawah. Dan pemirsa, kita terhubung dengan Abdul Jalal yang saat ini berada di Rumah Sakit Mitra di Mamuju, Sulawesi Barat. Abdul Jalal, informasi dari BPBD masih ada sedikitnya 6 orang perawat dan pasien juga keluarga pasien yang terjebak di runtuhan rumah sakit. Sejauh ini bagaimana proses evakuasi berlangsung di sana? Ya, makasih Mbak. Saat ini pihak kepolisian dan TNI sementara melakukan evakuasi runtuhan Rumah Sakit Mitra Manakara, di mana sudah ada tiga orang yang berhasil dievakuasi, 2 meninggal dunia
dan 1 selamat dari runtuhan. Kemudian ada berapa jumlah korban yang luka-luka yang saat ini masih dalam perawatan? Saat ini belum bisa dipastikan berapa korban di dalam karena menurut keterangan dari beberapa perawat bahwa ada anak bayi yang ikut tertimbun di dalam gedung rumah sakit ini. Baik, Abdul Jalal, menurut laporan dari BPBD ada sekitar 6 warga yang terjebak di reruntuhan rumah sakit. Tadi Anda mengatakan 3 orang sudah berhasil dievakuasi, 2 meninggal dan 1 selamat. Berarti perkiraan masih ada 3 warga lagi atau lebih dari itu sebenarnya jumlahnya? Menurut keterangan beberapa perawat tadi, diperkirakan lebih dari 3 karena saat dievakuasi tadi bahwa ternyata ada bayi di dalam yang sementara proses evakuasi masih berjalan. Berarti bayi itu belum berhasil diselamatkan ya, Abdul Jalal ya? Iya, masih sementara dievakuasi penyelamatan. Baik, saat ini bagaimana? Apakah masih terus terjadi gempa susulan di sana? Terakhir jam 6.00 masih terjadi gempa, namun getarannya sudah menurun. Baik, kemudian bagaimana antisipasi warga? Apakah memang ada warga yang masih bertahan atau diungsikan kemana warga-warga ini? Saat ini masyarakat warga yang berada di perkotaan sementara mengungsi di bagian pegunungan. Baik, Abdul Jalal, sejauh ini bagaimana proses evakuasi warga atau korban yang diduga tertimbun di bangunan lain selain di Rumah Sakit Mitra? Apakah masih terus berjalan? Ya, sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelamatan dan evakuasi di rumah-rumah warga yang juga tertimbun. Dan menurut informasi bahwa ada 1 orang dievakuasi meninggal dunia terkena runtuhan rumahnya dan 1 berhasil diselamatkan. Baik, adakah kendala evakuasi di lapangan? Karena memang gempa ini terjadi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah dini hari tadi, hingga kini masih proses evakuasi berlangsung. Apa kendalanya? Ya, selain listrik, beberapa cuaca yang saat ini di Mamuju tidak mendukung, yang mana masih hujan sementara dalam evakuasi ini. Baik, Abdul Jalal, sejauh ini hingga pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah, sudah ada berapa korban jiwa atau korban meninggal dunia akibat gempa ini? Sejak dilakukannya evakuasi ini, sudah 3 orang meninggal dunia dan 2 berhasil diselamatkan dari runtuhan. Kemudian bagaimana distribusi alat bantuan ke tempat evakuasi ini? Apakah memang akses di sana juga beberapa jalan terputus? Beberapa akses jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Jembatan Golo, mengalami putus. Namun ada jembatan, selain jembatan yang putus itu ada jalan lain yang bisa dilalui oleh warga. Baik, Abdul Jalal, pada dini hari tadi listrik diputus karena memang membahayakan. Rencananya kapan aliran listrik ini akan kembali beroperasi? Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak PLN karena masih dalam evakuasi ini. Beberapa rumah warga dalam kota Mamuju ini mengalami runtuhan. Apa kemudian yang paling dibutuhkan warga di sana, Abdul? Saat ini masyarakat yang mengungsi ini butuhkan suplai makanan yang sangat dibutuhkan oleh warga, seperti makanan siap saji dan air minum. Baik, berarti di sana juga ada kendala air bersih, Abdul Jalal? Iya. Baik, sejauh ini apakah dari BPBD sudah mendata berapa total bangunan yang hancur? BPBD belum mengeluarkan hasil berapa rumah yang hancur karena masih dalam pendataan. Baik
baik dari BPD Kabupaten maupun dari pihak provinsi. Baik, terima kasih Abdul Jalal, kontributor iNews melaporkan dari Mamuju. Selamat bertugas kembali.